Untuk musik Soul FM Your Inspiration. Ini dia radio paling hits di Malang. Selamat sore Alfred. Sore. Kalau kamu sudah lihat di story Instagram kita di Alfred FM, pastinya kamu sudah tahu kita mau berbincang sama siapa di sore hari dong. ini. Aku udah repost loh. Udah repost ya, luar biasa. Tapi hari ini seneng banget ya kita sore hari ini tanggal 27. Yes. Ingat gak? Hari ini Enggak. Kenapa tuh? Nah. Lagu gitu? 27 bulan nih ya gitu kan. Tapi spesial juga Elfriend karena hari ini Evan Kalista dan juga Laudri Alan kedatangan tamu spesial yaitu ada Aziz Sedra. Hai, selamat sore. Hai Kak, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Welcome, kabarnya di sore hari ini? Kedinginan. Kedinginan. Ini Kenapa first time tuh? atau Kenapa gimana tuh? nih? Datang ke Malang. Apa? First time atau gimana? First time. First time, wow. First time. Iya. Oke. Aku tuh sering pakai lagunya Aziz jadi soundnya. Oke. Terus aku pikir, wah ini musisi mana? Aku pikir musisi luar gitu kan. Betul. Ternyata sore hari ini ngobrol sama orangnya gitu kan. Betul Pak, saya juga gitu Gitu kayak ya? oh lagunya yang sama Displeasure itu Iya, waktu iya, ngeplay. iya. Oh yang ini Iya, ternyata iya, orangnya. iya. Tapi luar biasa Elfriend, pastinya kali ini kita punya kesempatan barengan sama Aziz Sedra dan tidak hanya membahas soal Somebody's Pleasure. Yes. Karena ternyata baru saja meluncurkan EP terbaru yang judulnya adalah Lesson. Benar Aziz ya? Benar. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit dari EP yang satu ini. Apa sih yang pengen disampaikan untuk Elfriend gitu dari peluncuran EP ini? Dari peluncuran EP itu aku pengen nyampein kalau misalnya di kisah cerita orang itu semua orang ngalami masalah yang mungkin tipenya sama, tapi beratnya beda dan isi orangnya beda gitu. Jadi kayak kamu nggak sendirian kok. Gitu. Jadi Oke. kayak kita bareng-bareng belajar tentang kehidupan. Karena kita juga semuanya baru pertama kali hidup kan. Iya. Oke. Jadi kalau di Lizard ini kalau boleh tahu ada berapa single yang dimunculin di EP ini? Kalau misalnya di Lesson ini awalnya kan ada 3 single yang udah dirilis secara terpisah. Terus dilengkapi dengan ditambah 2 track. Jadi ada 5 track total ya. Termasuk Oke. Somebody's Pleasure itu ya? Termasuk sampai display. Siap. Betul. Tapi denger-denger katanya dari kelima track ini juga ada benang merahnya gitu. Kayak saling Nyambung gitu ya? tersambung dalam suatu hal. Apa sih yang pengen... Pesannya apa nih yang ada ingin pesan disampaikan Aziz Betul. di EP kali ini? Pesan yang pengen disampaikan itu kalau misalnya dari track 1 ke track 5 itu jadi track 1 itu masih apa ya dibilangnya? Mungkin bisa dibilang denial stage. Oke. Mungkin masih bisa dibilang denial jadi kayak udah disakitin tapi masih mau bertahan. Oh, aku bisa nih, aku kuat nih gitu ya. Aku kuat, gue bisa kok. Iya, gitu. iya. Oke. Terus kalau misalnya di track kedua itu itu tuh kayak emosi sesaat yang Oke. kayak karena masalah yang satu terus kayak gue bisa kok tanpa lo atau tanpa siapa gitu. Oke. Gue bisa sendiri. Jadi kayak it's a goodbye. Jadi Yes. kayak goodbye tapi versi yang gegabah. Aha. Nah, terus masuk ke track ketiga sampai Displeasure mulai nyadar kayak apa gue salah ya kemarin gitu. Oh. Kayak jadi mulai kayak apa ya? Menyenangkan semua orang di sekitar yang sebenarnya padahal nggak ada sangkut pautnya sama masalah itu juga. Jadi kayak cukup jadi people pleaser lah. Oke. Orang enak loh jadi orang yang people pleaser itu nggak Betul, enak banget. betul. Berarti orang lain kayak ikut-ikutan masuk dalam masalah juga gitu ya jatuhnya ya. Sebenarnya enggak, tapi di dalam pikiran kita aja. Betul. Jadi intinya semua lagu-lagu, semua single dari album EP-nya Aziz ini sangat relate dengan kehidupan cerita cinta kita. Betul. Kalau yang keempat? Kalau yang keempat itu kan judulnya Devastated. Oke. Devastated itu artinya kehancuran. Jadi kalau misalnya di Devastated itu kayak udah setelah dari fase Somebody's Pleasure terus kayak kalau misalnya di segi percintaannya itu tuh kayak nggak bisa move on. Oke. Hancur inside and outside. Jadi kayak orang bego yang kayak pokoknya gue mau balikan sama dia, gue nggak mau tahu gitu-gitu. Kalau misalnya dari segi percintaannya. Tapi kalau misalnya aku awalnya dapat inspirasi nulis Devastated itu sama bareng teman-teman karena aku tuh pernah temenan sama satu circle terus udah nggak temenan lagi. Oke. Karena Jadi ada beberapa things. Jadi kayak gak temenan lagi. Jadi kayak awalnya lagu itu untuk mereka karena udah gak ada di kehidupanku lagi. Karena menurutku lebih susah nemuin temen yang sefrekuensi daripada pacar. Oh betul. Setuju sih kalau itu ya. Dari temen daripada banget. pacar. That's why jadi kayak
Berarti rasanya. bisa jadi dua arti ya. Dari pertemanan bisa, kalau dari percintaan juga bisa gitu ya. Iya. Oke. Aku dapat inspirasi itu dari pertemananku yang dulu. Terus lanjut ke lagu kelima. Yes. Itu tuh judulnya No More You and I. Jadi di situ udah ikhlas. Udah kayak kalau emang kita udah nggak sejalan, udah nggak bisa bareng lagi, ya udah. Walaupun tetap ada sedikit percikan emosinya, maksudnya kayak emang bekas, tapi yang utama itu ikhlasnya kayak ya udah inget momen-momen senengnya, inget jokesnya dulu bareng gimana jokesnya gitu-gitu. Tapi tetap bisa move on kan? Nah, tetap bisa. Itu yang mau saya tanyakan. Nggak apa-apa. Kita tuh kadang sometimes memang harus mengingat masa lalu dan Betul. kisah cerita apa yang sudah kita lalui. Tapi tetap harus bisa move on. Betul. Gitu ya. Tapi karena kan tadi kan bahasnya di lagu Devastated kan gara-gara temen nih. Apakah seorang Aziz Cedra tuh pernah mengalami percintaan yang seperti itu gitu? Maksudnya kayak ya bisa dibilang agak-agak toxic gak sih berarti ya? Atau enggak tuh? Toxic Pernah, relationship. Pernah berarti ya? Iya. Itu berarti Ya gitu. bisa Ya pasti dijelasin pernah lah. mungkin. Jadi kalau kamu dengerin lagu-lagunya atau dia nyanyi kan kayaknya menjiwai banget. Biasanya itu akan sangat relate dengan cerita cinta Oke, dia gitu ya. Berarti ada ya kenangan-kenangan pribadi Betul. juga gitu ya. Oke. Lebih tepatnya diselingkuhin sih. Oh, Oh waduh. Ini tadi sudah saya nggak mau lanjutin Ya Pak. udah. Ternyata mau dilanjutin mungkin atau bagaimana nih? Nah, udah itu doang. Oh, udah itu doang. Ya udah kita nanti akan ngobrol lagi bareng Aziz Cedra ya. Tadi Yes. kan udah cerita tuh bagaimana proses IP-nya, Betul. jujurkan lagu-lagunya. Ternyata ada banyak kisah yang ada di dalam. Betul sekali Alfred. Kalau dilihat kan juga sudah dijelaskan juga. Kan tadi ada 3 lagu yang sudah dirilis sebelumnya. Dan juga 2 lagu baru. Tapi kalau untuk keseluruhan pembuatan EP ini makan waktu lama nggak Prosesnya sih? gimana nih Aziz? Prosesnya makan waktu lama, lumayan. Oke. Penulisannya terpisah semuanya. Karena juga awalnya belum ada rencana mau langsung EP kan. Oke. Awalnya masih kayak single. Terus yang paling mepet itu lagu Devastated. Oke. Yang lumayan kejar tayang. Produksiannya karena ada apa ya, ada 2 pilihan lagu yang awalnya mau dimasukin ke track EP, tapi akhirnya Devastated yang masuk. Oh, satunya ini tersingkir dulu gitu ya. Bukan tersingkir, ditahan. Ditahan dulu, iya maksudnya Berarti kalau ditahan dulu. ada waktu untuk nanti bakal dikeluarin juga berarti ya. Mungkin amin. Betul. Tapi tadi berarti emang rencananya bukan mau ngerilis EP dulu. Awalnya kan bukan, awalnya mau single dulu karena kan saya masih anak baru kan. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Anak baru. Anak baru tapi viral banget nih. Iya. Bukan hanya di Indonesia ya. Betul. Di 50 negara enggak sih? 30 negara ya lebih ya. Sampai masuk Tuh, 13 sampai negara tuh. tampil di Times Square gitu loh kayak Itu kelihatan. nanti yang pengen aku tanyakan juga dan sempat nongol di ini Instagramnya Ariana Grande kayaknya. Oh, you know it. Iya, tahu dong. Kayaknya itu bakal jadi apa ya, prestasi tersendiri buat kamu. Wow. Kalau gitu nggak bisa disebut anak baru sih ya. Iya. Oke. Oke, gimana? Tapi kenapa akhirnya rilis EP gitu? Kenapa akhirnya mutusin buat rilis EP? Karena diskusi bareng-bareng sama tim dan label. Terus Yeah. kayak, we think it's the time to release an EP buat apa ya? Buat biar langsung sekalian Oke. dikemas kalau misalnya ceritanya itu ada dari stage 1 sampai stage 5-nya gitu. Ya, Oke. ya. Karena ya ada benang merah tadi Ada gitu benang ya. merah. Nyambung dari Betul, satu track betul, ke betul. yang lainnya gitu. Berarti nanti kalau udah keluar EP ya kita tunggulah nanti untuk albumnya ya. Amin. Kita tunggu Gitu saja. ya, oke. Betul. Gak ada spoiler bakalan rilis di tahun ini atau mungkin di bulan apa atau tanggal berapa? Mungkin sudah ada tanggalnya mungkin. Amin. Masih belum ya berarti ya? Belum bisa spoiler ya? Karena kan baru rilis EP kan Kak. Jadi kayak betul. masih rehat dulu dan promo dulu. Ini Oh, kan baru lah, mulai cari promo tuh. Apa inspirasi lagi ya kayaknya ya. Untuk EP yang ini nih siapa aja yang terlibat selain Aziz? Mungkin ada musisi lain yang terlibat di dalamnya
mulai proses bikin IP-nya, terus apa ya, dan semuanya. Gitu. Banyak sih Kak. Kayak ada Kak Kamga, terus ada ada teman-teman aku juga, Rian Pratama, Eza, terus ada Dea, teman aku juga, terus ada Kaleb, terus ada Kak Abe, Kak Edo, terus ada Kadila Sarah, terus ada Kak Kenny Gabriel, terus ada bentar ya Kak, sambil remind sampai sekitar jam 7 malam. extra time. Iya. Terus ada siapa lagi ya? Ntar Heartless, terus It's a Goodbye, terus Somebody's Pleasure, terus terus apa? Devastated itu yang bikin musiknya itu Fatan, ya. Ada Fatan Maulana. Terus ada Nomor Yuenda itu ada Rivo juga. Oke. Ada Rivo, Kak Kamga, aku, Kadila. Siapa lagi? Ada satu lagi nih. Bentar. Buka contekan dulu. Bentar. Kok agak lupa ya? Betul. Takutnya nanti ada yang nggak disebut terus orangnya marah-marah gitu. Takutnya. Oh ada Eza juga. Udah semua. Udah. Oke. Kalau dari ngomongnya aja udah, aduh suaranya udah oke banget. Nah, Banget ya. Gimana itu kalau tadi. Alfred ya? Sore hari ini kita ajak kalian untuk dengerin live-nya langsung si Aziz Hedra. Kali ini akan bawain apa? Apa maunya apa? Devastated. Oke, siap. Kita dengarkan ya. Devastated dulu ya. Oke. Kalau begitu, please enjoy our friend. This is Aziz Hedra with Devastated. Look up to the moonlight by the side of the city. I hope my wish comes true. I really hope it comes true. I want you here. I hope you're still here, standing by my side. I do anything to forget you, forget you. Forget you. I don't wanna live in pain, but life without you is plain. You hurt me so good, I'd rather live with it. I want you here, I hope you're still here, standing by my side. I burn my mind just to erase anything behind, burning over my tattoos. I do anything to forget you, forget you. Forget you. I'm so
ada gak sih kayak perasaan pressure gitu? Kayak yang, aduh habis ini aku harus rilis lagu, harus sebelumnya nih gitu. Pernah ada perasaan gitu gak sih? Mungkin pernah tapi slightly doang, cuman ya. Cuman kayak ya betul sepintas doang. Oke. Habis itu kayak udah fokus sama yang di depan mata di sekarang gitu. Jadi kayak fokus ngerjain mungkin nulis lagu lagi ataupun rilis lagu berikutnya gitu-gitu. Jadi kayak itu kan hasilnya bukan kita yang nentuin. Kita yang penting berusaha di awal. Betul. Setelah EP ini kira-kira next project apa yang bakal dikerjain oleh seorang Aziz? Belum tahu sih Kak, karena kan saya baru rilis EP kan. Jadi terus ini baru promo. Paling kalau misalnya nulis lagu gitu paling nulis draft ada beberapa, tapi belum ada kayak mau rilis ini kapan gitu, belum ada. Oke, biasanya kalau muncul nulis ide lagu itu dari mana sih? Dari pengalaman pribadi kah? Atau dari curhatan teman-teman yang biasa sering kamu dengar dan akhirnya ya terciptalah sebuah lirik lagu gitu. Bisa dua-duanya. Bisa kayak antara dari lagi ngerasain apa atau tiba-tiba temen lagi pengen curhat terus kayak biasanya kan kalau misalnya teman kita curhat kita kayak masuk ke ceritanya ngerasain hal yang sama juga kan. Jadi kayak ya bisa jadi dua-duanya sih. Oke. Berarti bisa dong kalau misalnya kayak ada pendengar atau fans dari Aziz Hendra terus kayak aku punya cerita nih, pengen deh curhat ke kamu bikin lagu, boleh gak sih? Kalau pengen gitu boleh sih. Cerita kehidupan kamu nih. Nah, bukan saya. Kalau misalnya ini ada fans atau gimana yang pengen aku mau DM cerita aku gitu, siapa tahu bisa dijadiin lagu gitu, boleh berarti ya? Boleh banget. Boleh banget. Bisa. Pastinya kamu bisa follow up di sosial medianya, ada apa aja kalau boleh tahu? Sosial mediaku ada Instagram, Twitter, TikTok. Udah itu aja kayaknya. Itu namanya semua sama Aziz Hendra. Dan nanti kalian bisa DM aku, nanti aku bales. Oke. Ya. Aziz, aku mau tanya nih, dari tadi kepikiran kira-kira musisi dalam dan luar negeri siapa yang pengen Aziz untuk ajak kolaborasi? Nah. Atau ada mungkin ada kesempatan untuk kolaborasi sama mereka, kira-kira siapa? Wishlistnya kolaborasi single ya. Pengennya sama Aisyah Ratno sih, pengennya. Oke. Setelah kemarin akhirnya juga ya manggung kecil-kecilan bareng gitu berarti ya. Istilahnya di Java aja. Ya, aku diajakin Aisyah untuk nyanyi bareng di stage Aisyah. Thank you Aisyah. Siap. Semoga nanti ada next project yang bakal bener-bener kamu sama dia kolaborasi lewat single gitu ya. Amin. Betul. Kalau musisi luar negeri belum terjawab nih. Halu aja ya, versi halu. Boleh. Biasanya dari halu-halu ke haluan kita tuh diaminin loh sama yang di atas ya. Versi halunya mau sama Niki atau Stefani Putri. Oke. Versi halunya. Iya. Halu ya. Itu cukup halu soalnya. Karena jauh banget. Niki. Ada yang sakit hati, Pak. Kenapa? Ariana Grande. Iya. Kok nggak disebut sih? Itu halu banget sih. Itu halu banget soalnya ya. Tapi nggak nyangka ya waktu itu ya masuk di sosmednya dia ya. Gak nyangka sama sekali enggak. Oke. Karena awalnya waktu rilis kan tahu nih rilisnya barengan. Terus tapi nggak tahu kalau misalnya masuk Times Square ya. Iya. Karena itu habis Ariana baru kamu kan itu ya. Ceritanya kan, ya kan? Waduh. Kita ikut bangga ya waktu itu ya. Makasih Kak. Iya. Terus kayak seneng banget udah masuk Times Square untuk yang kayak kedua atau ketiga kalinya. Thank you semua orang yang udah support. Dan apalagi yang ketiga tuh surprise-nya after Ariana dan diposting di Instagramnya Ariana kan. Wow. Kelihatan nongol di Times Square, nongol di sosmednya Ariana, kayak double kill banget ya. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Tapi ada Odi juga kepo nih. Kalau disuruh milih, ibaratkan lagu ini adalah anak-anak ya. Kalau disuruh milih satu dari kelima anak di dalam EP Lesson ini, pilih lagu yang mana tuh? Gak boleh pilih kasih dong. Kalau sama anak kan gak boleh pilih kasih. Gak boleh sih. Tapi di case ini boleh lah pilih satu dulu lah gitu. Oke. Kalau misalnya aku lagi sering dengerin Devastated dan Heartless. Oke. Karena kalau misalnya favorit, favoritnya nomor You and I. Oh, justru itu ya. Karena ikhlas.
Tergantung ceritanya juga berarti ya. Betul. Kalau begitu terima kasih banyak Aziz Hendra atas kesempatannya kali ini. Semoga sukses dan pastinya kalau besok-besok sudah meluncurkan albumnya boleh kali ya mampir ke sini lagi ya. Untuk kedua kalinya harus mampir ke Elvara Terima ya. kasih banyak Kak betul. Udi. Dan mungkin Elvan. terakhir juga nih kira-kira bisa dengerin EP-nya Aziz di mana aja untuk lesson ini? Hi L Friends kan? Yes. Oke. Hi L Friends, kalian bisa dengerin EP-ku atau lagu-laguku di semua digital music platform, ada di Spotify, Apple Music, YouTube Music, Joox, dan lainnya yang kalian pakai. Hope you guys like it. Don't forget to share it on your story and send me some message about the song that you can relate or anything. Thank you. Oke. Oke. Yang terakhir kita akan dengerin live ya. Betul. Lagu dari Aziz Hendra, Somebody's Pleaser. Oh. Buat kalian semuanya. Good luck Aziz. Kita tunggu nanti next projectnya dan harus mampir ke Elvara lagi ya. Amin. Oke, Pengen now. banget. Oke. Thank you Welcome. Kak Evan, Kak Odi. Aziz Hendra dengan Somebody's Pleaser. I've been so busy ignoring and hiding about what might actually say. Stay awake while I'm drowning all my thoughts. Sometimes the happiness is just a happiness. I've never been enjoying my serenity, even if I've got a lot of company that makes me happy. So try to figure it out from where I've been escaping, running to another side. Get away from the pressure, wondering to get a love that is so pure. Gotta have to always make sure that I'm not just somebody special. I always pretending and lying. I got used to feel empty, 'cause all I got is unhappy happiness. Can I get happiness? I've never been enjoying my serenity, even if I've got a lot of company